Kalau ya memang itu kan kangenan saya udah lama, udah bertahun-tahun, ya hampir 5 tahun terakhir lah ya, pengen bikin acara di Banyumas yang memang itu bisa berdampak gitu loh bagi masyarakat Banyumas gitu, khususnya anak-anak muda gitu. Bagaimana ketika saya dapat mendalami Lengger, memahami Lengger, memaknai Lengger, hidup dengan Lengger, akhirnya tercetuslah ide untuk bikin sesuatu di Banyumas gitu. Akhirnya ya Jagat Lengger inilah sebagai wujud dari pikiran dan juga refleksi kehidupanku mendalami Lengger sampai sekarang gitu. Bagaimana di acara Jagat Lengger kan memang menggambarkan rute perjalanan Lengger gitu, dari masa lalu, sekarang, dan masa depannya nanti seperti apa gitu. Karena kalau tidak melakukan pergerakan sekarang, kita nggak tahu masa depannya seperti apa, kita nggak tahu gitu kan. Jadi Jagat Lengger ini kan lebih kepada mengumpulkan infografis gitu, arsip data tentang Lengger yang nggak tahu itu benar atau salah, yang penting kita kumpulkan tentang bagaimana, apakah benar Lengger itu asli Banyumas misalnya kayak gitu kan, perlu juga dipertanyakan kayak gitu. Apakah benar di Wonosobo juga ada Lengger misalnya kayak gitu, di tempat lain juga ada Lengger, apakah benar asli Banyumas, itu kan juga perlu dipertanyakan. Makanya ini adalah bagaimana cara untuk mengumpulkan arsip, entah itu lewat alisan, tulisan, lewat film, lewat arsip, lewat pertunjukan dan sebagainya, yang outputnya nanti kita akan mencatat semuanya gitu di setiap tahun gitu kan. Insya Allah ini akan diagendakan setiap tahun sekali gitu. Ini adalah gelaran perdana kami, saya dengan JLF, yang memang digadang-gadang oleh Pak Hilmar Farid sendiri, karena beliau kan suka literasi juga gitu. Beliau suka konsep ini karena nggak melulu masalah pertunjukan gitu, karena di festival ini lengkap semuanya, ada screening film, ada ada diskusi seminar, ada bahasanya juga, ada pertunjukannya juga, dan juga arsip yang penting yaitu aktivasi arsip gitu Lengger, yang kita dapat dari Pak René Listo, beliau dosen dari California yang punya arsip dari tahun 80 sampai 94 gitu. Jadi semuanya di sini bisa kita lihat seperti apa Lengger dulu, sekarang, dan proyeksi masa depannya seperti apa gitu. Ya, nguntil itu sebenarnya saya ambil dari kata nguntil dan nguntal gitu kan. Lengger kan mesti ada tradisi nguntili, orangnya namanya nguntal gitu. Jadinya itu kegiatan seorang yang masih amatir, Lengger amatir, yang belajar ke Lengger yang aslinya gitu, Lengger yang sudah mahir gitu. Makanya itu aku ambil nguntili biar kayak metani mengambil yang berserakan itu untuk jadiin satu, untuk dibagikan lagi gitu. Kalau misalnya kangkung kan, manen kangkung satu-satu, habis itu dikumpulin terus kita dibagikan lagi gitu. Tradisinya karena ya sekarang kan dunia kan sudah mobat mabit lah ya, jalannya cepat kayak gitu. Bagaimana kita harus sadar benar itu, dan kita harus bagaimana untuk menyikapi kita sebagai manusia yang punya akar sejarah gitu di era dimensi sekarang yang serba canggih dan serba cepat gitu. Itu mungkin menurut aku bagaimana kita menyadari itu. Dengan adanya ini, harapan saya bisa menyadarkan kembali bahwa kita harus tetap mengulik atau belajar dari akar sejarah kita, tapi tetap melihat masa depan gitu dengan bersamaan gitu. Kurasi itu kan kita mengambil 2 orang kurator ya, yang satu Mas Aziz, yang keduanya Mbak Linda dari Cemeti. Ya memang ini kan kolaborasi interdisiplin seni juga kan, ada tari, ada visual juga, kita gabungkan jadi satu gitu. Mungkin ada media lain juga, dokumentasi, pengasipan dan sebagainya, yang memang kita coba kolaborasikan untuk menggambarkan tema yang akan kita pilih gitu. Dan memang penting sekali ya, balik lagi itu dari awal narasi tentang bagaimana kita harus belajar dari akar sejarah, tapi tetap kita harus kayak witeringin lah ya, akarnya kan dalam tapi di atas juga menjulang tinggi, bagaimana dia menyerap udara yang di awan-awan gitu, sama seperti kehidupan sekarang gitu. Bagaimana kita tetap belajar masa lalu tapi juga kita tetap menatap masa depan gitu, biar kita tidak kehilangan arah mau kemana kayak gitu.
Jujur kalau respon beberapa kali pentas di luar itu mereka setelah aku mementaskan karya di sana ada yang kebingungan karena mereka pikir kita hanya punya tradisi yang seperti itu gitu loh. Tapi ternyata setelah aku mempresentasikan di luar juga mereka banyak mendiskusikan di wilayah yang sangat bersifat nilai dan fungsi dan sebagainya gitu. Aku pikir itu menurut aku bagus karena aku nggak mau juga orang luar negeri itu menilai kesenian kita khususnya Banyumas itu jadi eksotis gitu. Jadi aku mau kita sejajar, kita juga sama. Aku nggak mau mereka melihat Indonesia lewat kacamata teropong yang panjang gitu, bahwa kita sama mempunyai mata yang terbuka untuk bisa melihat bersama-sama sejajar gitu. Ya karena ketika aku belajar lengger, akhirnya kan kebuka jendela bagaimana akhirnya aku mengetahui kriteria orang Banyumas yang licik tapi pintar kayak gitu. Terus Blaka Suta yang memang apa adanya, jujur apa adanya, ketika kita punya perasaan sesuatu ya tersampaikan di orang lain juga sama kayak gitu. Kalau orang Solo kan nggak mungkin, paling banyak memindah misalnya kayak gitu. Terus hal lain juga yang aku dapatkan dari lengger kan juga terrefleksikan di karyaku, bahwa lengger tidak hanya mensoalkan tentang gerak atau bentuk gitu, tapi juga ada pikirannya, ada nilainya dan sebagainya kayak gitu, yang akhirnya itu bisa aku untili satu-satu gitu. Itu menjadi pengetahuan yang baru bagaimana akhirnya lengger tidak hanya sekedar lengger pertunjukan, tapi tentang kebudayaannya juga kayak gitu, spiritualnya juga dan lain sebagainya gitu. Justru itu juga akan dikupas di sini. Kalau aku pun sendiri memahami bahwa itu genre itu ada irisannya gitu, tapi itu paling dangkal dan paling bawah gitu. Ada hal lain tadi, ada pikirannya, ada pengetahuannya, ada spiritualnya. Mungkin itu lebih penting daripada ngomongin isu gender, karena aku pernah bertemu dengan Bu Daria pertama kali. Aku bertanya ke beliau kan, beliau itu laki-laki atau perempuan gitu. Mereka menjawab, "Kowe wani bayar nyong pira kayak gue." Itu kan berarti hal tersebut nggak penting bagi dia gitu. Justru malah yang aku alami sekarang dan aku rasakan dan aku maknai tentang lengger, bagaimana lengger bergerak di masyarakat, itu bukan isu politik pribadi gitu loh, bukan isu politik identitas, tapi bagaimana lengger itu menjadi politik solidaritas gitu, bukan identitas gitu. Identitas itu hanya ada tapi di paling dangkal di bawah kayak gitu. Bagaimana lengger itu mempunyai isu solidaritas yang bisa mencair di berbagai spektrum gitu. Yang kita masih cari kan bagaimana masa depan lengger nanti ya. Itu kan mungkin juga akan menjadi wacana di sasaran atau di outputnya hari ini, karena ya itu tadi, kalau di sisi lain kan lengger memang masih hidup, tapi di beberapa tempat kan juga memang ada isu-isu atau stigma-stigma yang menjadi double stigma akhirnya, apalagi laki-laki yang menarikan ekspresi perempuan kan jadi double stigma kayak gitu, yang memang perlu kita rangkul dan perlu kita ketahui apa yang mereka butuhkan dan harus bagaimana tentang menjamin keberlangsungan dari kehidupan lengger setelahnya gitu. Harapannya ya bisa menstimulan lah para, terutama anak-anak muda lah ya, untuk bisa mencintai dan menggeluti atau mencari terus akar sejarahnya kayak gitu, karena mau nggak mau kita tanpa akar sejarah identitas yang kita punya, kita nggak bisa bergerak nggak bisa bergerak jauh, nggak tahu arahnya mau kemana gitu kalau kita nggak mengetahui akar sejarahnya gitu. Aku pikir setiap manusia punya perjalanannya masing-masing gitu, dan mungkin Masnya dan lain sebagainya kan juga punya akar sejarah dan tradisinya masing-masing, termasuk lengger juga gitu. Bagaimana kita harus mengetahui akar sejarah kita, akhirnya kita bisa melangkah ke depannya seperti apa gitu, terutama di era sekarang gitu.